Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama itu ada fungsi naik dan fungsi turun. Pengertian fungsi naik dan pengertian dari fungsi turun. Fungsi dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Sedangkan fungsi dikatakan turun jika fx1 lebih dari fx2. Naik turunnya suatu fungsi kontinu fx dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari garis singgungnya. Fx merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya itu bernilai positif, sehingga fx-nya itu lebih dari 0. Sedangkan untuk fx merupakan fungsi turun, jika gradien garis singgungnya itu bernilai positif, maka fx-nya itu kurang dari 0. Sedangkan fungsi fx itu tidak naik dan tidak turun jika gradien garis singgungnya itu bernilai positif dapat dituliskan dengan fx sama dengan 0. Fungsi fx dikatakan monoton naik pada L jika fx itu lebih dari 0 untuk setiap x pada interval L. Sedangkan fx dikatakan monoton turun jika fx kurang dari 0 untuk setiap x pada interval L. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan interval nilai x dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 15x ditambah 4 yang memenuhi agar grafik fungsi fx itu naik dan turun. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita turunkan dulu dari persamaan fx menjadi fx aksen, sehingga diperoleh 3x kuadrat plus 18x plus 15. Nah, fungsi fx dikatakan naik itu jika fx aksennya itu lebih dari 0. Maka fx-nya itu kan 3x kuadrat plus 18x plus 15 lebih dari 0. Nah, kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 6x plus 5. Kita cari akar-akarnya. Kita temukan menjadi x plus 1 dikali dengan x plus 5 lebih dari 0. Maka x-nya itu kurang dari min 1 dan x-nya itu min 5. Nah, jadi grafik fungsi naik itu pada interval x min 1 atau x-nya itu min 5. Yang kedua itu fungsi dikatakan turun jika fx aksennya itu kurang dari 0. Tadi kan turunannya itu 3x kuadrat plus 18x plus 15 kurang dari 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 6x plus 5 kurang dari 0. Nah, kita mendapatkan akar-akarnya itu sama, x plus 1 dikali dengan x plus 5 kurang dari 0, sehingga diperoleh intervalnya itu x lebih dari min 1 dan x kurang dari min 5. Contoh yang kedua itu coba menggunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan itu naik dan turun. Fungsinya itu fx sama dengan 8x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 8x. Penyelesaiannya itu yang pertama kita turunkan menjadi turunan pertama yang awalnya 8x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 18x menjadi 24x kuadrat plus 6x min 18. Nah, kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat plus x min 3. Ini itu berarti dibagi dengan 6. Nah, untuk monoton naik, maka fx aksennya itu lebih dari 0. Maka 4x kuadrat plus x min 3 itu lebih dari 0. Kita mendapatkan kita bisa membuatnya menjadi 4x min 3 dikali dengan x plus 1 lebih dari 0. Maka x-nya itu kita peroleh 3/4 dan x-nya itu lebih dari 1. Sedangkan untuk monoton turun, fx aksennya itu kurang dari 0. Kita memperoleh intervalnya itu x lebih dari min 1 dan x kurang dari 3/4. Sehingga titik-titik pemisah adalah 3/4 dan min 1. Jadi, menurut teorema kemonotonan, f naik pada min 1 hingga tak hingga dan 3/4 sampai tak hingga,
F turun itu pada titik min 1,3/4. Nah, titik stasioner dan nilai stasioner. Jenis titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan turunan pertama dan turunan kedua. Nah, untuk turunan pertamanya itu, yang pertama jika fx aksennya itu lebih dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik A, FA itu merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimumnya. Sedangkan untuk Fx aksen kurang dari 0 untuk X kurang dari A, Fx A sama dengan 0 dan Fx kurang dari 0 untuk X lebih dari A, maka titik A, FA itu merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum. Dan yang terakhir itu merupakan titik belok jika Fx aksen kurang dari 0 untuk X kurang dari A, F aksen A sama dengan 0 dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A. Sedangkan untuk turunan kedua, AFA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum jika F aksen A-nya itu sama dengan 0 dan F turunan kedua X-nya itu kurang dari 0. Sedangkan merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum itu jika F aksen A-nya sama dengan 0 dan turunan kedua dari Fx-nya itu lebih dari 0. Selanjutnya merupakan titik belok turun. Jika F aksen A sama dengan 0 dan F turunan kedua X-nya kurang dari 0 untuk X kurang dari A. Nah, sedangkan untuk titik belok naik, itu jika F aksen A sama dengan 0 dan F turunan kedua X lebih dari 0 untuk X kurang dari A, maka F turunan kedua A-nya merupakan 0. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai stasioner dari fungsi fx min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada intervalnya itu setengah dan 2. Nah, cara pertama, yaitu pada ujung-ujung interval itu kan ada 2 titik, yaitu x min setengah dan x-nya itu sama dengan 2. Kita substitusikan nilai x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2 ke persamaan fx. Yaitu berarti kan didapat f setengah yaitu hasilnya 1 dan f2 itu kita menghasilkan min 4. Pada titik stasioner fx aksen lebih sama dengan 0, maka fx aksennya itu min 6x kuadrat plus 6. Maka min 6x plus 6 sama dengan 0, kita sederhanakan menjadi min x kuadrat plus x sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya itu 0 atau x-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke fx aksen. Kita ke substitusi fx aksen. Nah, sehingga diperoleh menjadi 0. Sedangkan untuk x2, itu kita merol dengan 1. Maka dari hasil A, hasil pertama dan hasil kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai balik maksimumnya itu adalah 1, itu pada titik x-nya setengah sama 1, dan nilai balik minimum itu adalah min 4, yaitu pada di titik x sama dengan 2. Yang selanjutnya itu gunakan uji turunan kedua untuk menentukan nilai stasioner fungsi fx-nya itu seperti x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, kita turunkan menjadi turunan pertama itu kita peroleh x kuadrat min 2x min 3, lalu kita turunkan kembali sehingga diperoleh 2x min 2. Nah, stasionerkan jika fx aksennya itu sama dengan 0, maka f aksen x-nya itu kan x plus 2 min 2x plus 3. Maka nih, kita dituliskan seperti ini. Sehingga kita memperoleh persamaannya seperti ini, lalu kita memperoleh x-nya itu min 1 dan x-nya itu
X-nya itu min 1 dan X-nya itu 3. Nah, untuk X-nya 1 kita substitusikan ke turunan kedua dari X, maka F-1 itu min 4, di mana min 4 itu kurang dari 0. Sedangkan nilai balik maksimum itu Fx aksennya itu F aksen sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Kita substitusikan min 1-nya sehingga diperoleh 17/3. Sedangkan untuk X3-nya, F turunan keduanya itu kita peroleh dengan 4, di mana 4 itu lebih dari 0. Nah, nilai balik minimum itu kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke fungsi Fx, sehingga kita memperoleh hasilnya itu Hasilnya itu 7. Nah, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah peluru ditembakkan partikel ke atas dengan kecepatan awal itu F0 m per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah kita pertama kita tuliskan dulu persamaannya itu HT sama dengan 100 plus 40T min 4T kuadrat, turunannya maka min 8T plus 40. Nah, untuk maksimum berarti itu HT-nya sama dengan 0, sehingga min 8T plus 40 sama dengan 0, min 8T sama dengan min 40, diperoleh T-nya itu sama dengan 5. Nah, nilai T sama dengan 5 itu kita substitusikan ke HT, sehingga diperoleh 200 meter.